Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tanpa terasa kita sudah di hari yang ke-6 di tahun 2022. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bisa menikmati hari-hari baru di tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dengan penuh kepercayaan yang lebih lagi bahwa kita mempunyai Bapa pemelihara hidup kita. Memasuki tahun 2022, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Kita tetap akan mengalami banyak tantangan, rintangan, gunung, lembah, bahkan lembah kekelaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selama Sang Gembala ada bersama dengan kita dan menyertai setiap langkah kita, maka kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Karena yang menyertai kita lebih besar dari segala persoalan dan tantangan yang ada di hadapan kita hari ini. Itu sebabnya tema saya kali ini, gelas kekhawatiran. Apa yang dimaksudkan dengan gelas kekhawatiran? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati berdoa terlebih dahulu. Bapa pemelihara hidup kami, terima kasih untuk 6 hari yang sudah kami jalani di tahun yang baru ini. Tuhan, kami tidak akan mampu melangkah lagi satu langkah, satu hari pun ke depan tanpa Engkau Tuhan. Jadi jangan suruh kami berjalan tanpa penyertaan-Mu, sebab kami akan tenggelam dalam samudera kehidupan ini. Kami hanya mau berjalan bersama-Mu, kami hanya mau melangkah bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu selama Engkau beserta dengan kami, tidak peduli lembah kekelaman, tidak peduli badai kehidupan, kami pasti akan mampu melewati semuanya dengan berkemenangan bersama-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau buang semua ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami. Memasuki tahun 2022 ini kami percaya hidup kami akan terjaga dan pelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari semua kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat sebuah pujian, lagu favorit saya. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan. Terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa, Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bagaimana kita mau hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran kalau setiap kata-kata ini kita maknai dengan benar, bahwa Tuhan tidak ingin melihat kita kekurangan, anak kesayangannya, biji matanya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kita mau buka firman Tuhan terlebih dahulu sekarang dari kitab Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya sering kali khotbahkan firman Tuhan ini sebab ini adalah penting bagi kita dan menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Judul dari perikop ini, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulang sekali lagi ayat yang terakhir, ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya membaca sebuah kisah tentang seorang profesor psikologi. Dia mengajarkan prinsip mengelola stres di aula yang penuh dengan siswa. Saat ia mengangkat segelas air, maka semua orang mengira mereka akan ditanyai pertanyaan tipikal tentang gelas setengah kosong atau gelas setengah penuh. Namun ternyata bukan itu yang ditanyakan. Dengan tersenyum sang profesor bertanya, berapa berat segelas air yang saya pegang ini? Para siswa serempak meneriakkan jawaban, mulai dari 4 ons hingga beberapa kilogram. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya berat mutlak gelas ini tidak masalah. Yang terpenting adalah berapa lama kita memegangnya. Jika kita memegangnya selama 1 atau 2 menit, maka gelas ini cukup ringan bagi kita. Namun jika kita harus memegangnya selama 1 jam berturut-turut, maka beratnya mungkin membuat lengan kita sedikit sakit. Dan jika kita memegangnya selama 1 hari berturut-turut, maka lengan kita kemungkinan akan kram dan terasa seperti mati rasa dan lumpuh, yang kemudian memaksa kita untuk menjatuhkan gelas itu ke lantai. Jadi sekali lagi kata profesor itu, berat gelas ini tidak berubah. Tetapi semakin lama kita memegangnya, maka semakin berat rasanya bagi kita. Saat semua siswa mengangguk-angguk tanda setuju dan paham, dia melanjutkan, tekanan dan kekhawatiran kita dalam hidup sangat mirip dengan
segelas air ini. Ketika kita sesaat khawatir, maka tidak akan ada yang terjadi. Ketika kita sedikit lebih lama khawatir, maka kita mulai sedikit sakit. Ketika kita khawatir sepanjang hari, maka kita akan merasa benar-benar mati rasa, tidak mampu melakukan hal lain sampai kita menjatuhkan gelas kekhawatiran itu. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, jika kita terus-menerus khawatir, sama artinya kita hanya bertuhan di mulut, tetapi miskin iman di dalam hati kita. Itu sebabnya ingatlah, tidak peduli apa yang terjadi di siang hari, letakkan semua beban di malam hari. Jangan membawanya sepanjang malam, dan jangan membawanya ke hari berikutnya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran tidak akan pernah mengubah hari esok. Kekhawatiran hanya akan menguras kegembiraan hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tekankan, kekhawatiran tidak akan pernah mengubah hari esok. Namun kekhawatiran akan menguras kegembiraan kita hari ini. Apa yang membuat kita tetap bersuka cita dan bertahan di tengah kekhawatiran hidup yang kita alami? Kepercayaan pada janji Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk mengatasinya. Percaya bahwa semua hal terjadi atas rancangan Tuhan. Dan percaya bahwa Dia pula yang akan memberikan kemenangan pada akhirnya. Itulah pengharapan kita. Itulah yang membuat kita tetap dapat bersuka cita di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Tuhan ingin melihat kita tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Sebab Dia adalah Bapa yang bukan hanya baik, bukan hanya sangat baik, bukan hanya sungguh baik, tapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik bagi kita. Sehingga Dia tidak ingin melihat kita susah, Dia tidak ingin melihat kita bersedih, Dia tidak ingin melihat kita berkekurangan. Jika burung-burung saja masih dapat berkicau setelah badai, mengapa kita tidak? Itulah sebabnya Tuhan juga berkata bahwa jika burung-burung saja tidak pernah khawatir menjalani hidup, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi jalani hidup ini, tahun yang baru ini, dengan penuh sukacita dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Tak akan ku khawatir jalani hidupku, sebab Bapa memeliharaku. Tak akan ku takut hadapi semua, sebab Dia besertaku. Burung di udara yang tiada menabur, namun tak berkekurangan,
terlebih anaknya yang selalu berharap hanya pada Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Bapa yang menyediakan yang ku perlukan, tak pernah Dia inginkan ku kekurangan. Bapa selalu mengerti semua yang terjadi, tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak pernah Dia biarkan ku hadapi sendiri. Tak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri. Tak akan pernah dibiarkan jalan sendiri selamanya. Engkau ada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di tangan yang kuat itu. Sebab ketakutan dan kekhawatiran hanya akan merusak hidup kita. Ketakutan dan kekhawatiran akan membuat kita tidak berdaya. Dan Tuhan mengundang kita, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lepaskan semua ketakutan, kekhawatiran, beban. Jangan terus membawanya memasuki tahun yang baru ini. Biarkan tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kita. Biarkan tahun ini tahun yang menjadi tahun keberkatan bagi setiap kita. Sebab kita mempunyai Bapa yang sanggup untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Bapa pemilik alam semesta. Tidak ada alasan bagi Bapa kita untuk irit-irit kepada setiap kita. Sebab Dia tidak ingin melihat kita kekurangan dalam hidup ini. Dia berkata, cari terlebih dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Mari fokus kepada Tuhan dan biarkan anugerah-Nya menuntun hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pemelihara hidup kami, maafkan kami karena sering kali kami berkata kami ini percaya kepadamu, namun sesungguhnya
kami ini tidak percaya. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Itu sebabnya seringkali kami mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kami. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk memelihara hidup kami. Itu sebabnya seringkali kami mencoba untuk berusaha memenuhi kebutuhan kami sendiri, bahkan dengan mengandalkan orang lain. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk mengangkat beban hidup kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa hidup kami akan berakhir pada kehancuran. Kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Itu sebabnya seringkali kami menganggap Engkau tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kami. Maafkan kami, Bapa. Seringkali percaya kami hanya sampai di perkataan kami, namun tidak percaya di dalam hati kami. Sehingga seringkali kami jatuh. Kami kalah di dalam perjuangan hidup ini. Kami percaya. Ampuni kami yang tidak percaya ini. Ambil alih seluruh hidup kami. Engkau yang tahu betapa rapuhnya kami ini. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Jadilah Raja atas hidup kami. Berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Mari semua yang mau, sama-sama kita katakan, amin.